Tes 1 2. Kelihatan kamu kakak aku ada kelihatannya di situ. Tes cek 1 2. Halo, ada masuk suaranya. Tes dicek 1. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah bisa berkumpul, kita bisa merayakan, kita bisa memperingati satu peringatan tentang baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun bahasanya perayaan yang kita rayakan, acara yang kita adakan, bahasanya biasa-biasa saja, tapi kita wajib meyakini karena acara yang kita peringati ini acara orang yang luar biasa, maka keadaan acara kita pun diangkat oleh Allah menjadi yang luar biasa. Karena tidak ada sesuatu yang dihubungkan dengan sesuatu yang mulia kecuali ini akan jadi ikut mulia. Nah, mantap mic-nya sudah. Sesuatu yang dihubungkan dengan sesuatu yang mulia, iya lagi, maka akan ikut mulia. Ulun contohkan. Contoh. Bahasa Banjar ngerti lah. Kada dega. Jangan Mas Eri. Contoh. Ini karpet. Karpet ini kira-kira serol ini berapa harganya? Sampai ke 10 juta? Enggak, sampai. Karpet di Istana Negara kira-kira berapa harganya? 100 juta lah kita anggap. Artinya sangat berbeda jauh antara harga karpet di sana dengan yang di musalla ini. Tapi karpet ini diletakkan di musalla, karpet yang harganya ratusan juta diletakkan di istana, maka karpet yang murah ini semurah-murahnya, minta maaf bahasanya, tetap akan disujudi, tetap akan dicium. Semahal-mahalnya karpet, ketika dia diletakkan di Istana Negara, maka akan diinjak dengan sepatu. Ini ada yang berani naik pakai sepatu? Tidak ada. Karena menghormati, karena memuliakan. Karena ini bertempat di tempat yang mulia. Apakah lagi kalau sesuatu itu dihubungkan langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jelas kemuliaan sesuatu itu menjadi mulia. Contoh, air. Air apa ini? Air mineral. Ada manis-manisnya dikit. Bukan iklan. Ada mereknya Aqua, macam-macam. Tapi secara umum air itu sama. Mulia mineral kan mulia Aqua kan? Tidak ada yang lebih mulia. Tergantung perorangan dia mau beli yang mana.
Tapi ketika air itu dihubungkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka air itu akan menjadi air mulia. Ulama mengatakan air yang paling mulia dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat, tidak ada air yang paling mulia melebihi air yang keluar daripada jari jemari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sepakat ulama mengatakan itu air yang paling mulia sudah. Yang kedua baru telaga Al-Kautsar. Ayo, telaga Al-Kautsar nomor 2. Yang pertama apa? Yang keluar dari jari jemari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Tanah biasa kita injak tanah. Ayyul biqa'i khair. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, tanah di permukaan bumi ini yang paling bagus itu yang mana? Nabi tidak tahu, la adri. Nabi tanya malaikat Jibril. Jibril pun tidak tahu. Sehingga diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, anna khairal biqa fil ardi al masajid. Kata Allah, wahai Muhammad, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya sebaik-baik tanah di permukaan bumi, sebaik-baik tanah di permukaan bumi adalah masjid, musalla, langgar. Itu sebaik-baik tanah di permukaan bumi. Iya, kata ulama. Itu selagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah, maka ulama katakan sebaik-baik tanah di atas permukaan bumi yaitu tanah yang di situ jasad baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Itulah sebaik-baik tanah. Jadi tujuan daripada kita kumpul, tujuan daripada kita mengadakan acara ini tidak lain supaya satu, kita kenal dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, supaya tertanam kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, supaya kita setidaknya bisa mengikuti daripada akhlak, daripada sifat, daripada apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal, cinta, mengikuti. Insyaallah sampai 1:30. Ada apa-apa lah. Mengenal, kita kenali dahulu siapa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa bil tawil wala bil qasir. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, perawakan tubuh beliau tidak terlalu tinggi menjulang menjadi pengurus tertinggi, dia kurus dia tinggi, enggak. Wala bil qasir, dan tidak juga terlalu pendek. Tapi perawakan tubuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang. Akan tetapi ketika beliau duduk bersama para sahabat yang lain, bahu beliau pasti terlihat lebih tinggi. Tapi orangnya kada tinggi-tinggi menjulang, kada juga pendek banget, sedang, pokoknya pas. Warna kulit baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh para sahabat, abyad musyrabun bil khamar, bil hamra. Warna kulit baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam putih cerah. Putih cerah. Putih cerah warna kulit baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda, ada putih tapi putih pucat. Minta maaf, kayak orang Cina lah. Putih tapi pucat. Kalau bahasa Banjar kalas. Ada putih kayak orang barat tapi bintik-bintik hitam merah. Ada bagus juga kan? Putih tapi bintik-bintik merah. Kalau kita apa? Kalau kita apa? Kalau kita hitam bintik-bintik putih. Hitam bintik-bintik putih. Ya, ada kisah Pak, ada kisah sedikit. Jadi orang putih, ada beberapa sedikit bahagian di awak sidin hitam. Datang ke dokter, penasaran kenapa kulit kuning hitam di sini aja, selainnya putih. Datang ke dokter spesialis kulit. Dokter periksakan, ada masalah apa kulit kuning jadi hitam di bagian sini aja, yang lain putih. Diperiksa oleh dokter kulit nih. Kata dokter, yang hitam ini kulit asli pian.
Yang putih itu penyakit semuanya tuh. Yang asli yang hitam ini sudah yang asli. Nah itu kisah aja tidak ada di dunia nyata. Dan Nabi SAW apa tadi? Warna kulit putih, cerah. Perawakan tinggi sedang. Rambut baginda Nabi SAW lurus bergelombang, bukan juga ikal. Kada juga lurus banget, lurus tapi bergelombang. Bagus kalau pokoknya sempurna sudah baginda Nabi SAW. Kalau ikal banget kada juga. Ikal banget siapa? Ada artis dulu, mungkin ini belum tahu siapa. Ali Akbar, Ahmad Albar. Nah, Ahmad Albar, rambut sidin luar biasa. Nah, tapi itu keturunan Rasulullah, banyak artis-artis keturunan Rasulullah. Albar itu fam itu, Pak. Sama Quraib, Najwa Shihab, Muhsin Al-Attas sebenarnya, Al-Aqwas sebenarnya. Sehingga karena artis Muhsin Al-Attas. Dorse, tahu Dorse? Nah, kada tahu Dorse? Kada tahu, belum lahir kah? Nah, kalau Dorse itu lain, Habib itu lain. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu gambaran fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terjadi kepada orang lain, yang mana disebutkan wulida maktunan makhulan maqtu'as surrah. Nabi lahir sudah dikhitan, Nabi lahir dalam keadaan seperti bercelak mata, dan Nabi lahir maqtu'as surrah, sudah terpotong tali pusat beliau. Sudah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengisahkan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna, sudah habis kisah. Bahkan sesuatu yang aib, sesuatu yang hina pada umumnya orang, kalau itu ada pada Nabi jadi mulia. Liur. Tahu kan liur? Liur, kalau kada tahu bulik. Liur, kalau liur kita dia mau minta liur, minta tidak bakalan. Tapi ketika itu liur dihubungkan dengan Nabi, liurnya siapa? Liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam riwayat dikatakan bahwasanya tidak pernah Nabi meludah, maka ludah Nabi tidak pernah sampai ke tanah kecuali direbutkan oleh telapak tangan para sahabat. Dan mereka yang tidak mendapatkan ludah baginda Nabi, mereka akan minta dari bekas kawan. Kenapa? Karena ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam harum, mulia. Kalau ludah kita setetes saja kena, na'udzubillah, sakit hati sudah kita, setetes saja. Apalagi kalau ada mana laki-laki, banyak perempuan nih, laki-laki yang suka bikin gelembung liur itu kan nakawan di samping musibah besar itu. Tapi liurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam direbutkan oleh para sahabat. Itu keringat Nabi. Ketika kita bilang keringat, kita akan bilang jijik, keringatan. Yang ada di hayalan kita bau. Tapi ketika keringat itu dihubungkan dengan keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah keringat yang sangat luar biasa mulia, keringat yang luar biasa istimewanya. Ummu Sulaim pernah ketika kumpul dengan sesama wanita, dicium harumnya beda, tidak ada parfum dijual. Sehingga ditanya, "Pian pakai parfum apa?" "Aku pakai parfum keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau tidur, beliau berkeringat, aku ambil keringatnya Nabi dan itu kujadikan parfum." Kalau kawan kita ada kan? Mau parfum gratis, kasih tawarkan. Tidak ada bakal yang mau, tidak ada. Itu keringat kita. Bahkan kita pejam pun kenal dengan kawan kita. Dengan sebab apa? Bau keringatnya kita kenal. Oh ini bulan bin bulan, tahu, hafal baunya. Bukan dengan harumnya ada, tapi dengan bau keringatnya. Itu kalau kita. Tapi sesuatu yang dihubungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mulia. Yang kedua, cara kita. Bagaimana cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi sudah kada pernah diragukan lagi, banyak riwayat bagaimana Nabi cintanya dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan kita, cintakah kita dengan baginda Nabi?
Yang cinta dengan Nabi angkat tangan. Silahkan pulang duluan. Apa buktinya? Yang angkat tangan apa buktinya? Apa bukti cinta? Pacaran aja minta bukti. Pacaran minta bukti. Ada bisa sekedar sayang. Ada bukti. Kisah sedikit. Dengar aja kisahnya lah. Qais dengan Laila. Ini kada tahu kisahnya adakah di dunia nyata atau enggak, yang penting dengarkan aja dulu. Ada Qais, ada Laila. Ingatin namanya. Qais, Laila. Qais laki-laki, Laila perempuan. Menjalin hubungan cinta, tapi cinta terlarang. Qais orang biasa, miskin tapi gagah, untungnya menang di gagah. Laila cantik, kaya, orang tuanya pun kaya raya. Tapi karena orang tua Laila tidak setuju dengan si Qais, maka hubungan mereka dipisahkan secara paksa. Orang yang sudah jatuh cinta, ketika dipisahkan dengan kekasih hatinya, maka yang terjadi adalah sakit. Sakit. Karindangan kalau bahasa Banjar. Langsung sakit tidak karuan, dipanggil tabib, dokter. Karena ini anak-anak orang kaya, kada bakal dibiarkan anak sakit-sakitan kayak gini. Dipanggil, diperiksa oleh dokter, tidak ada penyakit. Yang ada jantungnya berdetak keras ketika disebut nama Qais. Ini berarti ini orang ini jatuh cinta. Kata dokter, obatnya cuma satu, panggil Qais, restui hubungan mereka, anakmu sembuh. Itu aja syaratnya. Ini orang kaya, karena mau tidak mau anaknya harus sembuh, maka diadakan pengumuman, siapa yang namanya Qais, pacarnya Laila, silahkan datang ke rumah. Kalau ini benar pacarnya Laila, langsung hari ini juga ku nikahkan, harta ku bagi 2. Siapa kada semangat? Si buruk rupa pun datang. Si buruk rupa pun datang mengaku Qais. Siapa nama? Qais. Kai pakai tongkat ngaku Qais juga. Siapa nama? Qais. Pacarnya Laila. Iya. Ini pisau, ini mangkok. Untuk apa? Laila mau melihat merah darah pian. Oh bukan salah orang. Qais sama nama aja. Mundur. Setiap orang yang datang pasti disodorkan, dikasih pisau sama mangkok. Karena setiap orang yang masuk nih, pisau, ini mangkok. Laila mau melihat merah darahmu. Semuanya mundur. Banyak yang mengaku Qais, tapi semuanya mundur. Ternyata kabar itu didengar oleh Qais yang benar-benar pacarnya Laila. Langsung masuk ke rumah. Siapa nama? Qais. Pacarnya Laila. Iya. Ini pisau, ini mangkok. Untuk apa? Laila mau melihat merah darahmu. Langsung straight. Kaget kah? Sama kaget juga. Apa kata Qais? Jangankan merah darahku, putih tulangku pun akan kuperlihatkan. Artinya apa? Di masa-masa galau Qais, bukan galau bahasa Arab, galau Qais, ketika galau masih dipisahkan kada direstui, sebelum adanya sayembara tadi, setiap hari jalan di depan rumahnya Laila. Sekedar lewat aja, kada bisa melihat orangnya, tapi setiap lewat pasti akan dicium tembok dinding rumahnya Laila. Orang bilang Qais sudah gila. Kata Qais apa? Qabbaltul jidar walastu hubbal jidar walakin hubba man fid dar. Aku cium tembok ini bukan berarti aku cinta dengan tembok, dah. Aku cinta dengan orang yang ada di balik tembok ini. Itu bukti cinta. Coba kita lihat para sahabat. Ketika mereka mengungkapkan cinta dengan Rasulullah, maka mereka akan mengorbankan waktu, mengorbankan harta, bahkan mereka akan korbankan jiwa mereka sekalipun. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika musafir, ketika hijrah dengan Nabi, beliau kadang jalan di depan, kan berdua dengan Nabi ketika hijrah. Dikejar orang-orang kafir, mau dibunuh Nabi.
Sayyidina Abu Bakar kadang di depan, kadang ke belakang, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanya, "Ya Abu Bakar, dari tadi aku perhatikan kadang engkau ke depan, kadang ke belakang, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Apa yang terjadi?" Apa jawaban dari Sayyidina Abu Bakar? "Ya Rasulullah, seandainya aku khawatir musuh akan datang tiba-tiba dari belakang, maka aku akan ke belakang, supaya aku yang duluan mati, bukan biar selamat. Kalau aku khawatir ya Rasulullah musuh tiba-tiba datang dari depan, maka aku akan ke depan engkau, supaya seandainya musuh menyerang aku yang kena duluan, bukan engkau." Dan itu bukan hanya sekedar kata-kata daripada Sayyidina Abu Bakar. Ketika bersembunyi di dalam gua, ada lubang ditutupi, dan itu lubang kalajengking. Digigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Rasulullah tidur di atas paha Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak mau menarik kaki beliau, padahal sakit luar biasa, sampai menangis, menahani sakit. Tapi beliau tidak menarik kaki beliau. Kenapa? Asal orang yang beliau cintai ini tidak terganggu tidurnya. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi wafat, Nabi meninggal dunia, Sayyidina Bilal langsung hijrah. Kada kuat. Kata Sayyidina Bilal, "Aku tidak sanggup tinggal di Madinah, karena setiap tempat yang aku lewati, setiap tempat yang aku lihat akan mengingatkanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kada kuat." Sehingga beliau hijrah, pindah kampung. Sampai satu ketika di masa Sayyidina Abu Bakar, beliau minta, "Wahai Bilal, tolong balik ke Madinah, kumandangkan azan. Orang-orang Madinah rindu dengan azannya engkau." Karena Sayyidina Abu Bakar yang meminta. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang memerdekakan. Yang memerdekakan Sayyidina Bilal waktu beliau jadi budak. Sayyidina Abu Bakar yang memerdekakan. Akhirnya beliau pulang ke Madinah, mengumandangkan azan. Ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, apa yang terjadi? Seluruh kota Madinah ketika itu menangis semuanya. Kenapa? Karena ingat seakan-akan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bersama mereka. Nangis semuanya. Dan yang lebih dahsyat lagi apa? Ketika lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal kada mampu mengucapkan, langsung pingsan. Kada kuat menyebut nama kekasih, ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apa yang terjadi? Beliau cabut pedang. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, aku tebas kepalanya. Ini ulama katakan ungkapan ini keluar tidak lain karena cinta yang berlebih kepada Nabi, cinta yang sangat dalam kepada Rasulullah. Sehingga beliau ungkapkan, siapa yang bilang berani mengatakan Nabi Muhammad wafat, aku penggal kepalanya. Kenapa ini terungkap? Tidak lain kecuali karena cinta. Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita selaku umat beliau, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mengaku cinta kepada beliau, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Setidaknya kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qaimu bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, di saat hancurnya umat, maka orang itu akan mendapatkan pahala sama dengan 100 orang mati syahid. Kita mulai dengan perkara-perkara ringan. Kita ikuti Nabi dari perkara-perkara yang kita lakukan setiap hari, yang ringan. Makan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri, tangan kanan. Habis makan jilat tangan. Bukan tangan orang yang dijilat, tangan kita jilat. Jangan gengsi, kata Bapak, karena itu sunnah. Di dalam sunnah ada kejayaan, dalam sunnah ada kemuliaan, dalam sunnah ada keagungan, yang justru bisa itu yang menyebabkan kita mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala.
dengan ikuti sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita ikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus, kata Nabi, tidak lain kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asalnya orang-orang jahiliyah, tidak beradab, tidak tahu aturan, jadi beradab, jadi tahu aturan dengan sebab adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib kita menjaga, wajib kita mempelajari, wajib kita menerapkan adab, akhlak yang sudah dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, jangan sampai main HP di saat ada orang yang berbicara dengan kita. Jangan sampai, karena kesannya kita ngobrol dengan orang tua kita, nah tolong ini kita main HP. Orang tua itu tuh kayak bicara dengan patung, bicara dengan tunggul, ngomong, oh, iya bah, oke, stop dulu HP, stop dulu, kan sudah disampaikan tadi, stop dulu, kita dengarkan, kita dengarkan. Setidaknya ada pengorbanan kita lah, kita lepas HP sesaat, ada berapa lama demi untuk mendengarkan orang yang kita katakan kita cinta kepadanya. Masa orang yang kita katakan cinta, ketika namanya disebut hati kita kada bergerak. Kita punya pacar, namanya Aisyah. Misal, adakah? Ada Aisyah. Ada memang laki-laki yang naksir Aisyah. Ada yang teriak laki-laki di sana, Aisyah sini. Jangan-jangan pacarku. Bergerak langsung hati. Jangan-jangan iya ini. Kenapa? Karena ini jatuh cinta. Ini kita ceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengaku cinta dengan Nabi, masa kita tidak ada respon dengan hati kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak, adab. Terlebih lagi adab seorang murid kepada guru. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai katakan, ana madinatul ilim wa aliyun babuha. Aku, kata Nabi, kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Kenapa? Karena adabnya Sayyidina Ali luar biasa. Sayyidina Ali karramallahu wajhah katakan, ana abdu man allamani harfan wahid. Aku rela jadi budak, aku rela jadi pembantu, aku rela jadi susuruhan orang yang pernah mengajari aku walau hanya satu huruf saja. Kita di sekolahan berapa huruf? Lebih 100 huruf galak, lebih 100 huruf. Jangan sampai ketika disuruh guru, tolong ambil kayak itu, lari disuruh. Aku kata Sayyidina Ali, satu huruf saja orang yang pernah mengajari aku rela jadi budaknya. Aku rela jadi susuruhannya. Kalau dia mau merdekakan aku merdeka. Kalau dia mau jadikan aku budak selamanya, aku jadi budak. Walau hanya satu huruf saja pernah mengajari aku ilmu. Sehingga wajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, wa aliyun babuha. Ali itu pintu. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika belajar ngaji dengan malaikat Jibril, tiap adab duduk, beliau santun. Duduk di hadapan guru. Ini adab daripada akhlak yang dibawa, yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sesaat ini mendapatkan pandangan rahmat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mata kita yang sering maksiat, mata kita yang sering melihat macam-macam, melihat aurat, melihat macam-macam maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa kita, Allah hapuskan dosa kita, Allah hapuskan dosa kedua orang tua kita, Allah izinkan kita melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita semuanya meninggal dunia, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama
bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan keluarga kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mungkin sekian saja yang bisa ulun sampaikan. Kalau ada khilaf mohon ampun dan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ulun pasang duit ya, Pak. Pasang duit tadi. Ulun pasang duit. Pertanyaan. Dapat 50.000. Siapa umat Nabi Muhammad yang paling mulia? Bebas, siapa saja boleh jawab. Umat Nabi Muhammad yang paling mulia. Di dalam kitab I'anatul Talibin, kitab fiqih. I'anatul Talibin itu kitab ada di pondok-pondok. I'anatul Talibin syarah daripada Fathul Mu'in di juz 3. Di situ beliau sebutkan di antara uang yang berkah yaitu uang yang ketika dibacakan di Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah uangnya. Tapi bukan karena uang kita karena Nabi dan uang ini bonus. Umat Nabi yang paling mulia, silakan. Abu Bakar Siddiq, kurang tepat. Silakan. Paling belakang. Siapa? Bilal bin Rabah, masih kurang tepat. Orang yang gemar bersalawat, kurang tepat. Siapa? Umar bin Khattab, kurang tepat. Siapa? Ali bin Abi Thalib, kurang tepat. Semuanya sahabat sudah disebut, ini siapa nih yang benar nih? Siapa? Umat Nabi yang paling mulia. Namanya siapa? Hah? Siapa? Siapa? Hah? Tidak tahu. Nah, ulun jawabkanlah. Sudah? Tidak ada yang jawab? Terus siapa tuh paling belakang? Apa? Buka Google. Oke Google. Umat Nabi yang paling mulia adalah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kan Nabi Isa nanti diturunkan di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Berarti beliau satu nabi, yang kedua umat Nabi Muhammad, karena di akhir zaman diturunkan. Tidak ada pangkat yang meninggi melebihi nabi, walaupun Sayyidina Abu Bakar. Satu lagi soal supaya ini uang memang di ini kan, tapi jangan yang susah-susah, pasti itu. Kapan sejarah terjadi, ini yang kata dibaca sirah sejarah. Kapan terjadi pernah orang nangis seduniaan? Nabi Muhammad meninggal, orang kafir kada nangis, orang kafir ketawa. Orang kafir ketawa Nabi meninggal, tidak nangis. Hah? Saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan itu di kota Madinah saja, ada seduniaan. Ini seduniaan, menangisnya seduniaan. Hari kiamat ada orang-orang pilihan Allah bukan nangis. Nabi Muhammad lahir, siapa yang menangis? Sudah? Kita jawabkan? Jawabkan. Ketika Allah turunkan ataupun Allah keluarkan Nabiullah Adam dan Sayyidatuna Hawa ke dunia, nangis keduanya. Dan ketika itu orang di dunia masih ada berdua aja. Nangis sedunia, memang berdua. Nabi Adam nangis, Sayyidatuna Hawa nangis karena melakukan dosa. Jadi nangis seduniaan.
Nah, ini beneran, ini beneran. Ini beneran juga sebenarnya yang tadi. Terakhir, orang yang pertama menyusui Nabi. Siapa? Hah? Halimatus Sa'diyah. Ada pendapat lain? Ulun kada memadahkan benar atau salahnya Mas. Ada pendapat lain? Orang yang pertama menyusui Nabi? Hah? Siapa? Siapa? Usaibah. Siapa Usaibah? Apa tuh? Apa? Kadang-kadang tuh apa aja jawabannya? Aminah, Halimah, oh Halimah, Halimah, Suwaibah, oh Suwaibah. Yang benar adalah orang yang pertama menyusui Nabi adalah mama Nabi sendiri. Mama Nabi yang pertama menyusui. Kalau mama susuan yang paling lama Halimah. Halimah itu yang paling lama. Kalau yang pertama kali habis Nabi lahir disusui, mama Nabi yang menyusui. Bukan langsung lahir Nabi dikasih ke orang untuk disusukan, enggak. Nah, nyamannya sudah tadi pertanyaannya. Lagi ke Pak? Sampai keluar duitnya ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Ulun tanyai yang ulun sampaikan tadi. 3 kemuliaan yang ada di 50 dulu, baik. Karena ini yang 100 khusus pertanyaannya. 3 kemuliaan yang ada pada diri Nabi yang bagi orang secara umum itu hina ataupun jijik, tapi bagi Nabi itu adalah satu kemuliaan. Keringat satu, liur sama keringat, liur, apa Bu? 3 Bu, 3. 3, air liur, keringat, satu lagi. Air mata. Apa? Air liur, iya. Keringat, iya. Ustaz tadi nyampaikan 2 aja sih, bukan 3. Sudah. Bu. Berkah itu berkah. Kita sampaikan yang ketiga. Yang ketiga, Nabi tidak bisa baca tulis, itu kemuliaan bagi Nabi. Kalau kita tidak bisa baca tulis, itu curam kehidupan. Kalau Nabi itu kemuliaan. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa orang kafir mengatakan Al-Quran itu sebab syair yang Nabi baca. Tidak. Terbantahkan. Itu Quran syair yang Nabi baca. Tidak. Nabi tidak bisa baca. Dia nulis sendiri mengarang-arang. Nabi tidak bisa nulis. Jadi ketika Al-Quran Allah turunkan, tidak ada argumentasi untuk mematahkan. Memang itu dari Allah. Jadi kemuliaan itu dari Nabi. Nah ini 100.000 nih. 100.000 nih. Ini harus kayak tadi nih pertanyaannya. Terakhir pula 100.000 nih. Nabi wafat, meninggal. Ini ini pertanyaan. Siapa orang yang mengimami salat jenazah ketika Nabi wafat? Siapa? Ali bin Abi Thalib, kurang tepat. Abu Bakar Siddiq, kurang tepat. Umar bin Khattab, kurang tepat. Utsman, kurang tepat. Abdul Muttalib, kurang tepat. Nabi wafat, salat jenazah kan? Sudah disyariatkan salat jenazah. Siapa yang jadi imam? Abu Bakar, kurang tepat. Buka Google.
Abu Bakar Siddiq, orang tepat. Bilal, orang tepat. Apa? Google. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik. Kada bakal jadi imam. Kada bakal jadi imam Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu yang ngajak menghasut orang muslim supaya pulang jangan perang. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jawabannya, Nabi meninggal, sahabat salat jenazah, tidak ada yang berani jadi imam. Jadi salatnya bergantian, salat gantian. Tidak ada yang berani melayakkan diri untuk jadi imam, masih tidak ada. Jadi kan ada yang jadi imam. Nabi meninggal, bingung sahabat di mana Nabi akan dikubur. Nah ini mungkin pernah ada yang dengar. Kan bingung tuh, di mana nih Nabi dikuburkan? Siapa yang punya usulan? Punya usulan Nabi dikuburkan di rumah Nabi, kan Nabi meninggal di dalam kamar. Nah, siapa yang punya usul Nabi di bawah itu? Pertanyaannya itu. Ma qabadallahu nabiyyan illa, beliau katakan, di sini Nabi dikubur karena aku pernah mendengar Nabi bersabda, ma qabadallahu nabiyyan illa fi mawdi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fi. Tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali Allah menghendaki nabinya tersebut dikubur di mana beliau wafat. Nabi wafat di dalam kamar, di atas kasur, ya di situ digali kubur Nabi. Kubur Nabi hari ini ya situ. Jadi kamar Nabi itu. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Siapa? Yang punya usulan tadi siapa? Istri. Aisyah, bukan istri. Ini enak, ini jawabannya mudah banget. Siapa? Sahabat Nabi, terlalu umum. Benar, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu taala anhu. Udah. Karena Sayyidina Abu Bakar sahabat yang paling cerdas dikatakan. Salah satu kelebihan Sayyidina Abu Bakar, satu itu. Yang kedua, Nabi sakit, Sayyidina Abu Bakar ditunjuk jadi imam. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar orangnya ahli takwil mimpi. Ini mungkin ada yang belum tahu. Sayyidina Abu Bakar hebat mentakwilkan mimpi. Pernah istri Nabi Sayyidatuna Aisyah bermimpi, ya wahai ayahku Abu Bakar, aku bermimpi ada 3 bulan purnama turun di kamarku, masuk ke kamar. Apa takwilnya itu? Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai anakku Aisyah, bahwasanya di kamarmu nanti akan ada 3 orang mulia yang akan dikuburkan di situ. Beliau kada menyebut diri beliau, salah satunya. Yang jelas Nabi, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. 3 bulan purnama yang pernah dimimpikan oleh Sayyidatuna Aisyah dan ditakwilkan mimpinya oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa karim 'azim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya jami'an nas liyawmin la rayba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Ijma' bainana wa bain habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manaman fid dunya qabla al-akhirah. Allahumma ya jami'an nas liyawmin la rayba fihi innaka la tukhliful mi'ad.
اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد، اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جهيلا إلا علمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولا في الصلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara saya tutup, perkenankanlah saya di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran sekalian di dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Serta jika kami saat membawakan acara ada kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dapat mengambil hikmahnya dan mendapat syafaat dari baginda kita Rasulullah SAW sampai ya umul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Marilah acara pada hari ini kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya istirahat sambil foto bersama buat guru-guru dan Theo dan para undangan. Yang anak-anak yang lain mau apa? Silakan ya sambil mau makan. Satu.